Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-185, mata Heimu perlahan menyapu sangkar api surgawi yang telah menjebaknya. Pada saat ini, ekspresi matanya menjadi sangat serius. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka kalau orang tua di tubuh Xiaoyan akan sekuat itu. Perlu diketahui bahwa berdasarkan aura yang dia rasakan sebelumnya, kekuatan sebenarnya dari lelaki tua di depannya ini bahkan lebih besar daripada ketika dia berada di puncaknya. Kekuatan lelaki tua di depannya ini berada di puncaknya, paling tidak mencapai level Origin Zone yang hebat. Heimu merasakan gelombang ketidakberdayaan di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Seorang ahli Origin Zone bukanlah seseorang yang bisa dia tangani saat ini. Namun, bagaimana Heimu bisa dengan mudahnya pasrah pada hal ini? Meskipun kekuatannya lebih rendah dari pihak lain, dia pernah menjadi ahli di level Origin Zone yang hebat. Terlebih lagi, Heimu telah mempersiapkan diri selama lebih dari 1000 tahun untuk benar-benar lepas dari kekangan suku Ginseng Spirit. Sekarang dia berakhir dalam keadaan seperti itu karena Xiaoyan. Bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini? Bahkan jika kamu telah menjebak diri yang terhormat ini, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Paling tidak, diri yang mulia ini akan mati bersama dengan pemilik tubuh fisik ini. Pada saat ini, hati Heimu sangat khawatir. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan Guyu jauh melebihi miliknya. Karena dia tidak bisa mengalahkan Guyu, dia hanya bisa menggunakan Greenwood sebagai penghalang terakhir untuk mengancam Guyu. Dia percaya bahwa Guyu tidak akan mudah menyerang dengan Greenwood di tangannya. Sayangnya, meskipun Heimu agak percaya diri di hatinya, ada satu hal yang tidak dia duga. Guyu tidak peduli dengan hidup atau mati Kingmu. Guyu hanya peduli pada Xiaoyan. Oleh karena itu, Guyu tanpa sadar mendengus setelah mendengar kata-kata ancaman Heimu. Dia mengangkat alisnya dan melihat ke arah Heimu. Guyu tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia menyadari ekspresi wajah Heimu yang tampak seolah dia siap mati bersama Heimu. Setelah itu, dia menatap Heimu dengan ekspresi acuh tak acuh dan membuka mulutnya untuk tertawa. Apakah kamu berencana menggunakan nyawa Kingmu untuk mengancam diriku yang dulu? Heimu perlahan menghilangkan senyuman di wajahnya saat dia mendengar arti aneh dari kata-kata Guyu. Dia mengerutkan kening dan menatap Guyu dengan mata menyipit. Apakah kamu benar-benar berniat membunuhku dan Kingmu bersama? Suara Guyu dengan cepat keluar setelah kata-kata Heimu terdengar. Mata Heimu tiba-tiba menyusut saat dia mendengar ketidakpedulian dalam kata-kata Guyu. Hatinya, yang telah tenang sebelumnya, sekali lagi tertahan di tenggorokannya. Mungkinkah tua di hadapannya itu benar-benar berniat membunuhnya dan Kingmu bersama-sama? Saat dia memikirkan hal ini, seluruh tubuh Heimu bergetar hebat. Keringat dingin tanpa sadar muncul di keningnya. Detak jantungnya menjadi lebih intens saat ini, dan napasnya juga menjadi tergesa-gesa. Heimu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu beberapa saat kemudian. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap Guyu. Secara kebetulan, tatapannya bertemu dengan mata putih pekat Guyu. Pada saat mereka berdua saling memandang, sepertinya ada gelombang energi dingin sedingin es yang tak terlihat yang melesat ke arah Heimu, menyebabkan Heimu buru-buru mengalihkan pandangannya. Aura sedingin es tiba-tiba terpancar dari ruang kosong di depan Heimu saat dia mengalihkan pandangannya. Saat Heimu melihatnya dengan hati-hati, ruang kosong beberapa inci di depannya telah tertutup oleh es. Sudut mulut Heimu bergerak sedikit. Kemarahan segera melonjak ke dalam hatinya. Doki di dalam tubuhnya melonjak saat Heimu tiba-tiba melambaikan tangannya. Pilar Doki melesat dan menghancurkan es dingin di depannya. Heimu sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Guyu. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "HMP, kamu benar-benar orang yang kejam dan tanpa ampun. Jika kamu benar-benar tidak merasa was-was, diri terhormat ini tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, menurutku hubunganmu dengan Yan Shao tidak baik. Biasa saja, jika aku tidak salah. Bocah ini harusnya menjadi muridmu." Guyu segera mengangkat alisnya ketika kata-kata ini diucapkan. Kilatan terkejut melintas di matanya. Tapi senyuman dingin masih terlihat di sudut mulutnya. Heimu benar-benar terlalu memikirkan banyak hal. Namun, Guyu memang memikirkan sesuatu. Jika itu orang lain, Guyu mungkin sudah mengakhiri masalah ini. Namun, kuncinya adalah Qingmu memiliki hubungan dengan penatua Luo di dunia luar. Hubungan ini juga bermanfaat bagi Xiaoyan. Kalau tidak, dia tidak akan peduli tentang Kingmu atau Heimu. Guyu tidak berminat untuk terlalu memikirkan muridnya. Dia tahu banyak tentang Xiaoyan.
Xiaoyan juga menyebutkan keberadaan Yaolo kepadanya. Karena itu, bahkan Guyu harus mengakui bahwa dia tidak cocok menjadi guru Xiaoyan. Hei, kamu tidak bodoh. Kamu bahkan tahu cara menggunakan dia untuk menahanku. Namun, aku yang dulu bukanlah gurunya. Heimu tanpa sadar mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata Guyu. Tidak disangka guru Xiaoyan adalah orang lain. Di saat yang sama, Heimu sekali lagi menghela nafas lega. Tenggorokannya bergulung saat senyuman sekali lagi muncul di sudut mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika Guyu dengan cepat membuka mulutnya. Namun, apa hubungannya dengan aku yang dulu? Bocah ini mengenalnya, tapi aku yang dulu tidak. Rajamu ini hanyalah Raja Yuen. Aku yang dulu tidak menganggapnya tinggi. Ekspresi Heimu berubah lagi sebelum kata-kata Guyu terdengar. Hatinya sangat marah hingga dia berharap bisa menampar Guyu sampai mati. Namun, pada saat ini, batuk lembut menarik perhatian Guyu dan Heimu. Batuk-batuk. Xiaoyan, yang wajahnya masih pucat, perlahan membuka matanya di ruang kosong. Meskipun Guyu sudah memberi Xiaoyan apil obat, konsumsi doki yang berlebihan sebelumnya masih menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Untungnya, setidaknya, Xiaoyan saat ini mampu melakukan beberapa aktivitas. Xiaoyan berdiri dengan susah payah. Matanya mengandung rasa terima kasih saat dia melihat Guyu di sampingnya. Guyu tersenyum sebagai tanggapan. Dia menoleh dan terus menatap Heimu. Dia membuka mulutnya dan tertawa. Hei, kalau bukan karena aku yang dulu hari ini, nyawa kecilmu ini akan hilang. Xiaoyan tersenyum. Dia secara alami sadar bahwa jika Guyu tidak berada di sampingnya, dia akan tetap terikat oleh bola anggur dan hanya bisa menunggu kematian tiba. Namun, dia juga tahu bahwa Guyu pasti akan membantunya. Oleh karena itu, dia memiliki keberanian untuk bertarung dengan hantu tua ini dari 10.000 tahun yang lalu. HMP, Yan Xiao. Tidak disangka ada iblis tua di tubuhmu. Diri yang mulia ini memang telah meremehkanmu. Namun, yang mulia ini aku ingin melihat apakah jimat pelindungmu ini benar-benar akan membunuh dirimu yang terhormat dan pemilik tubuh ini. Mata Heimu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia tidak berani bersantai sedikit pun. Jika Xiaoyan benar-benar berani mengabaikan nyawa rajamu, dia pasti akan membiarkan rajamu mati dengan cara yang mengenaskan. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata dari mulut Heimu. Rajamu memiliki hubungan yang luar biasa dengan penatua Luo sedang mencoba untuk mengikat. Xiaoyan pasti tidak akan mengabaikan hidup dan mati rajamu. Baiklah. Kenapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Aku hanya menggodamu sebelumnya. Namun, karena bocah ini sudah bangun, aku tidak perlu terus bermain denganmu. Sebelum Xiaoyan bisa melakukan apapun, Guyu sudah melihat ke arah Heimu dengan senyuman dingin. Tangannya perlahan-lahan terulur dari balik lengan bajunya dan perlahan-lahan mengepal di ruang kosong. Pada saat yang sama, sangkar api surgawi yang menjebak Heimu juga menjadi lebih kecil. Hei, selanjutnya, kamu harus dengan patuh menerima nasibmu. Bab ke-186. Di ruang gelap, sangkar api surgawi berukuran beberapa ratus kaki menyusup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Guyu sedang melihat Heimu dengan senyuman dingin di luar sangkar. Matanya dipenuhi rasa dingin. Xiaoyan langsung mengerti di dalam hatinya saat mendengar kata-kata dari mulut Guyu. Mengingat kecerdasan Guyu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan Xiaoyan? Tentu saja, dia tidak akan mengabaikan rajamu. Xiaoyan sekali lagi menatap Guyu dengan penuh rasa terima kasih. Namun, Guyu bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya. Matanya terus terfokus pada Heimu. Mata Heimu dengan cepat menyapu sangkar api surgawi yang ukurannya kurang dari 1.000 kaki dan menjadi lebih kecil. Hatinya mulai membara karena kecemasan. Dia telah mengalami teror api dingin tulang di depan matanya. Berdasarkan kondisinya saat ini, belum lagi menahannya dengan paksa. Bahkan jika dia hanya sedikit tersentuh olehnya, itu akan menyebabkan kerugian besar baginya. Pemandangan teduh di depannya bisa dianggap sebagai tahanan. Sangkar api surgawi berwarna putih pekat akhirnya perlahan melingkari tubuh Heimu di depan matanya yang cemas. Gelombang rasa sakit hebat yang disalurkan dari tubuhnya menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan tangisan tajam dari mulutnya. Namun, rasa sakit ini hilang secepat datangnya. Api dingin tulang yang berwarna putih pekat meninggalkan banyak simbol hangus yang aneh di tubuh Heimu sebelum benar-benar menghilang. Pada saat ini, Heimu merasa ngeri saat mengetahui bahwa doki di pusaran di dalam tubuhnya telah tersegel seluruhnya saat surgawi api menghilang. Tanpa dukungan dokinya, Heimu saat ini seperti orang tua biasa. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Mengingat kondisi Heimu saat ini,
Kemungkinan besar doje tahap awal manapun akan mampu membunuhnya. Seorang mantan ahli Yuenzong sebenarnya telah jatuh ke kondisi di mana dia bahkan lebih rendah dari seorang orang biasa. Ini memang mengejutkan jika dipikir-pikir. Uhuk, aku tidak menyangka rencanaku selama 1000 tahun akan dikalahkan oleh bocah nakal sepertimu. Bocah. Begitu aku meninggalkan perlombaan roh ginseng ini lagi, aku pasti akan mencari di seluruh benua dan membunuhmu untuk mencapainya. Dauku, batuk seteguk darah segar. Heimu perlahan mengangkat pandangannya dan menatap Xiaoyan dengan ekspresi berbisa. Darah segar di sudut mulutnya membuatnya tampak semakin haus darah. Sudut mulut Xiaoyan membentuk senyuman setelah mendengar kata-kata ini. Dia melirik ke arah Guyu, yang sedang melihat Heimu dengan senyuman dingin. Saat itulah dia melihat ke arah Heimu dan tertawa. Karena Gu tua telah menyegel dokimu, dia tidak berniat membiarkanmu terus hidup. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan belum menyadarinya. Setelah kata-kata itu diucapkan, mata Heimu menyipit. Lalu, ekspresinya berubah. Dia mencibir dan mulai tertawa keras. Hahaha, uhuk, apakah kamu benar-benar akan mengabaikan hidup dan mati rajamu dan membunuhku dengan paksa? Biarkan aku memberitahumu, aku sudah sepenuhnya menyatu dengan tubuh rajamu. Jika aku mati, rajamu juga akan mati, karena kamu ingin membunuhku. Kamu harus melangkahi tubuh rajamu terlebih dahulu. Bagaimana? Ayo, bunuh aku, dan semua masalah akan terpecahkan. Heimu memasang ekspresi tidak setuju saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiaoyan karena keunikan tubuh rasal ginseng. Jiwa Heimu telah menyatu sempurna dengan tubuh rajamu. Meskipun Guyu tidak lemah, Heimu percaya bahwa Guyu adalah yang paling mahir, sumber leluhur. Selama Heimu belum menembus penghalang itu, Heimu tidak akan bisa sepenuhnya memisahkan jiwanya dari tubuh rajamu dengan kekuatannya saat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu tidak berani membunuhmu? Kamu menangis keluar dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap yang mengerikan langsung muncul di telapak tangannya. Itu menarik Heimu, yang berada beberapa meter jauhnya. Di depannya, Guyu mengepalkan tangannya dan dengan kuat meraih leher Heimu. Tubuh ras roh ginseng mungkin istimewa. Tapi itu bukan apa-apa di hadapanku yang dulu. Akan sangat mudah bagiku untuk mengekstraksi jiwamu. Tangan Guyu yang mencengkeram leher Heimu tiba-tiba mengendur setelah kata-katanya terdengar. Wajah Heimu yang memerah juga menjadi rileks saat ini. Namun, sebelum Heimu bisa fokus, tangan Guyu tiba-tiba berubah menjadi mata Heimu yang ketakutan diikuti oleh kekuatan yang tiba-tiba. Tangan Guyu dengan kejam menusuk jantung Heimu. Pada saat itu, tubuh Heimu tiba-tiba menegang. Dia sepertinya telah berubah menjadi balok kayu saat dia berdiri di sana tanpa bergerak, akan benar-benar menyerang tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, Guyu tidak menahan diri sama sekali. Xiaoyan, yang sedang menonton di samping, juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Jantung adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Sekali rusak, seseorang pasti akan mati. Meskipun mereka dapat bertahan hidup tanpa tubuh fisik yang diberi kekuatan, jiwa mereka pasti akan rusak jika hati mereka rusak. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Pemandangan saat ini memang cukup menakutkan. Tanpa berkata apa-apa, Guyu menarik tangannya dari dada Heimu. Namun, saat Xiaoyan memfokuskan matanya, dia sekali lagi dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Apa yang muncul di tangan Guyu bukanlah hati yang berdarah seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu adalah akar pohon kuning lembut seukuran telapak tangan. Pada saat ini, sekilas, ada lapisan kabut hitam keabu-abuan yang tertinggal di permukaan akar pohon kuning lembut ini. Bahkan sepertiga dari akar pohon telah berubah menjadi hitam pekat. Ketika Xiaoyan melihat kabut hitam pekat di akar pohon, dia segera mengerti bahwa itu seharusnya milik Heimu. Selama dia bisa menghilangkan kegelapan, Heimu akan bisa terbangun sepenuhnya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang suku ginseng spiritual? Pada saat ini, suara ketakutan Heimu sekali lagi terdengar. Dia tidak menyangka Guyu mengetahui kelemahan fatal suku ginseng spiritualnya. Namun, faksi manapun yang memiliki kekuatan tertentu pasti tahu tentang masalah sekecil ini. Bukankah hal yang paling berharga di suku ginseng spiritual adalah akar spiritual ginseng? Guyu tertawa dingin menanggapi kata-kata Heimu. Pada akhirnya, jiwa Heimu menjadi semakin ketakutan. Guyu benar, hal yang paling berharga di suku ginseng spiritual adalah akar spiritual ginseng. Hal ini juga terjadi di mata manusia di dunia luar. Akar spiritual ginseng adalah sumber kehidupan suku ginseng spiritual. Itu adalah hal yang paling berharga. Namun, di mata suku lain, itu adalah harta karun alam.
Inilah sebabnya mengapa suku ginseng spiritual terbunuh. Ini juga salah satu dari banyak alasan mengapa suku ginseng spiritual memutuskan untuk bersembunyi dari dunia. Bersambung ke bab selanjutnya.